Saudari, kita akan memulai ibadah ASN Kristen Kabupaten Rotendao hari ini. Dan begitu kita akan memakai liturgi yang sudah disiapkan bagi kita bersama. Mohon masing-masing bisa melihatnya, dan saya jemput untuk semua kita berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan nyanyian kecaplah dan lihat. Mari kita berdoa. Ibadah ASN Kristen Kabupaten Rotendao saat ini biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan kepada vokal grup Dinas Perkin dan Lingkungan Hidup untuk dapat mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Datanglah kau bersujud mohon pengampun.
sampai saat kau berada di pelukannya. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali lagi mari kita sama-sama melakukan nyanyian Rindu Sabdamu. Kita akan masuk dalam tidak firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ya Bapa. Karenanya kami memohon Engkau bekerja dalam diri kami melalui Roh yang kudus, agar kami dimampukan dapat melakukan banyak hal terkait dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Berfirman bagi kami semua, kami siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Amin. Terpilih dari Matius pasal 6 ayat 33 dan pembacaan yang kedua pertama Korintus 15 ayat 58. Pertama Matius 6 ayat 33. Yang kedua pertama Korintus 15 ayat 58. Saya jemput semua berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai dari bacaan yang pertama Matius 6 ayat 33. Kita mulai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pembacaan yang kedua, pertama Korintus 15 ayat 58. Kita baca secara bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh
jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca dan mendengar firman ini, mau melakukannya di sepanjang hari-hari hidup kita. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Dinas Peternakan. Firman-Mu, jadikanlah aku setia
Bapak Ibu saudara-saudari, salam. Sekali lagi salam. Hari ini dalam sukacita bersama kita ada dalam ibadah ASN Kabupaten Rotendao. Terus terang ini kali perdana saya memimpin di tempat ini, dan puji Tuhan kemarin ketika saya dihubungi untuk memimpin ibadah di sini, saya mencoba untuk merenungkan kira-kira apa yang mesti saya sampaikan dalam pemberitaan firman kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Saya menemukan hubungan antara tanggung jawab sebagai ASN dengan momentum bulan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan karenanya tema yang saya angkat punya hubungan dengan itu, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah. Thomas Hobbes bilang begini, negara hadir di tengah-tengah persekutuan bersama untuk menata yang chaos menjadi sesuatu yang baik dan benar. Itu Thomas Hobbes bilang begitu. Nah, tanggung jawab dari orang-orang yang ada di negara itu apa? Ada ungkapan begini, jangan bertanya apa yang negara buat bagimu, tetapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang Anda buat bagi negara ini. Pertanyaan ini menggeliti kita semua. Sesungguhnya apa yang sepanjang ini kita buat untuk negara? Dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, sebenarnya ini pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apa yang sepanjang ini kita sudah lakukan untuk negara ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, itu nanti baru dijawab. Pulang rumah baru jawab. Tetapi juga bisa dijawab dalam tugas tanggung jawab Bapak Ibu sekalian sebagai ASN di Kabupaten Rotendao ini. Mengutamakan kerajaan Allah, itu tema untuk kita pagi ini. Mengutamakan kerajaan Allah dapat dimengerti dalam 3 aspek. Yang pertama, mengutamakan kerajaan Allah menjadi prioritas utama dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengutamakan kerajaan Allah menjadi prioritas utama dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa menempatkan hubungan dengan Tuhan dan kehendaknya itu di atas segala kepentingan kita. Menempatkan hubungan Tuhan dan kehendaknya itu dalam menjadi prioritas tertinggi dari hidup ini. Pertanyaan bagi kita semua, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan tantangan dalam menjalani hidup? Apa-apa saja persoalan yang sementara diperhadapkan bagi kita? Persoalan dalam keluarga kita, persoalan dalam pengabdian kita, dalam jabatan kita, dalam tanggung jawab kita, persoalan dalam membangun relasi dengan kawan-kawan sekerja kita. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu dikemukakan bagi kita, maka kita pasti akan sepakat bahwa semua kita pernah diperhadapkan dengan tantangan berupa persoalan dan permasalahan, baik permasalahan dalam tugas dan kerja kita. Ada konsekuensi ketika Bapak Ibu menerima tanggung jawab sebagai ASN dalam jabatan-jabatan tertentu, maka konsekuensinya adalah konsekuensi yang cukup besar, dan itu harus dijalani. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, apa langkah yang biasa kita tempuh? Apakah kita menghindari persoalan-persoalan itu, kita lari dari persoalan-persoalan itu, ataukah kita hadapi persoalan itu sebagai bentuk tantangan, konsekuensi dari tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan kembali di pundak kita
masih bisa. Apa yang biasa kita tempuh? Pemahaman dikasih Tuhan. Eka Dharma Putra bilang begini, persoalan itu baik, karena itu tandanya ada tantangan. Tantangan itu baik, karena itu tandanya ada kemungkinan untuk kita dapat menemukan solusi. Kemungkinan itu baik, karena itu tandanya ada perkembangan. Perkembangan itu baik, karena itu tandanya ada perubahan. Perubahan itu baik, karena itu tandanya ada persoalan. Persoalan itu sesungguhnya baik kalau kita menghadapinya dengan terus mengandalkan Tuhan. Itu Eka Dharma Putra bilang begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sepakat dengan Eka Dharma Putra? Sudah pasti kalau semua kita diperhadapkan dengan persoalan, baik persoalan dalam keluarga, dalam tanggung jawab kita sebagai ASN, dalam membangun relasi sebagai kawan-kawan sekerja di dinas atau instansi masing-masing. Nah, ini juga diperhadapkan bagi jemaat di Korintus, sebagaimana tadi firman yang sudah kita baca bersama. Jemaat di Korintus itu sementara diperhadapkan dengan banyak soal. Ada tantangan yang harus mereka jalani. Ada permasalahan yang diperhadapkan bagi mereka. Mendengar itu, Paulus merespon dengan menuliskan surat kepada mereka. Paulus bilang begini dalam pertama Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sesungguhnya ini merupakan penguatan, tetapi sekaligus juga penghiburan dan nasihat bagi jemaat di Korintus. Karena apa? Karena mereka sementara diperhadapkan dengan soal yang cukup besar, dan kalau tidak diatasi segera, maka persekutuan jemaat di Korintus itu akan menjadi pecah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Korintus bisa saja terjadi dalam diri kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah persoalan-persoalan, apa langkah kita yang harus kita tempuh untuk mengatasi persoalan itu? Apakah kita lari dari persoalan itu, ataukah kita hadapi persoalan itu? Karena itu, mengutamakan kerajaan Allah, tadi saya sudah bilang, dalam aspek yang pertama itu adalah kita harus memprioritaskan Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan itu tanda bahwa orang itu percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika persoalan-persoalan itu diperhadapkan bagi dia percaya dan dia mengandalkan Tuhan. Dia datang dan dia bawa persoalan-persoalan itu kepada Tuhan. Karena bisa saja yang ditempuh oleh orang-orang atau jemaat-jemaat di Korintus itu dengan cara yang berbeda. Bisa saja mereka lari, mereka mengabaikan apa yang sebenarnya sesungguhnya sebelumnya itu sudah diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Cara menempuhnya bisa saja ada banyak jalan. Mereka lari dari persoalan itu, mereka tidak tahan atas persoalan itu, sehingga mereka beralih iman percaya dari Yesus Kristus. Nah, apa-apa saja yang biasanya menggoyahkan iman percaya kita? Apa-apa saja, Bapak dikasih Tuhan. Persoalan-persoalan dunia ini belum cukup baik. Kita merasa khawatir. Kekhawatiran itu selalu ada dalam diri kita, dan itu sesuatu yang wajar. Pernahkah kita khawatir? Bapak Mama sering khawatir. Karena kekhawatiran bisa menggoyahkan iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah soal. Karena itu dalam Matius 6 ayat 25, Yesus bilang begini, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, dan akan apa yang kamu pakai. Karena itu biasa terjadi dalam diri kita. Karena kekhawatiran yang berlebihan itu mengakibatkan
kita mau bikin apa-apa dulu karena sudah khawatir dahulu, jadi bikin salah-salah, bikin tidak lagi dengan penuh disiplin, datang mulai terlambat, komitmen kita mulai luntur, kita tidak lagi kerja dengan penuh dedikasi. Karena apa? Karena sudah khawatir dulu. Sesuatu yang datangnya mengakibatkan kita merasa khawatir lebih dulu tidak bisa merubah hal yang negatif menjadi positif. Justru hal yang positif itu bisa dirubah menjadi negatif oleh karena kekhawatiran. Nah, ini biasa terjadi dalam kerja-kerja bersama kita. Karena itu Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Tetapi kemudian kita juga masih khawatir. Dan itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang manusia. Kalau kita masih khawatir, hal yang kedua yang mesti kita tempuh adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah persoalan hidupmu itu kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan seluruh pergumulannya itu kepada Tuhan, entah itu persoalan, entah itu permasalahan, entah itu tantangan hidup, itu tanda bahwa dia mempercayai Tuhan. Dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Begitu Bapak Ibu, Saudara. Kalau kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka ada hal lagi yang mesti kita lakukan. Bapak Mama dikasih Tuhan. Kadang orang merasa tidak cukup dengan apa yang sementara ia dapatkan. Dia sudah serahkan kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tapi kemudian berkat Tuhan ketika Tuhan kasih kepadanya, dia merasa tidak cukup. Orang yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang ada padanya, mendapatkan jabatan yang baginya tidak strategis di tempat yang kering, baginya itu bukanlah sebuah kebanggaan. Yang dibanggakan jikalau ditempatkan dalam jabatan yang strategis, yang basah, itu baru dibanggakan. Begitu kesan Bapak Ibu. Orang kalau ditempatkan pada jabatan yang tidak strategis, dia akan berupaya untuk mencari dan mendapatkan. Karena dia punya ambisi besar. Karena baginya jabatan yang membanggakan itu hanya di tempat-tempat yang strategis dan yang basah. Tapi dia tidak tahu bahwa konsekuensi dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya itu memiliki konsekuensi yang cukup besar. Ingat bahwa tempat yang basah dan strategis tidak selamanya itu membanggakan kita. Tempat yang basah dan strategis bisa menenggelamkan kita. Karena yang basah saja yang bisa menenggelamkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Karena itu apapun tugas tanggung jawab, jabatan dalam bentuk apapun, mestinya kita terima itu sebagai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita buktikan dengan apa? Dengan kerja-kerja besar kita. Tunjukkan kinerja kita yang baik. Supaya apa? Dengan kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, semua itu akan diperhitungkan Tuhan bagi kita. Kalau kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, maka poin yang ketiga, Bapak Ibu kekasih Tuhan, poin yang ketiga itu adalah jangan mendua hati. Kenapa ini penting? Kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati tes ASN lulus untuk kerja.
sudah lulus, kemudian kita tidak tunjukkan kerja-kerja kita dengan penuh tanggung jawab. Kerja mulai pemalas-pemalas, tidak lagi disiplin, datang mulai terlambat, apalagi kalau ada pinjaman, kalau di kasih itu atau saldo itu hanya 100 atau 200 ribu, oh itu kita jadi malas untuk kerja. Itu sama dengan kita berdoa. Doa Tuhan minta tolong, tapi tidak ditunjang dengan perbuatan kita. Doa Tuhan kasih lulus sebagai ASN misalnya, tetapi ketika dikasih kerja, menghindari kerja itu. Suka melawan-melawan, tidak lagi disiplin, datang terlambat. Itu sama dengan kita mendoakan. Kenapa tidak boleh mendoakan? Supaya kita jangan kehilangan apa yang paling penting. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau kita baca tadi bagian pemberitaan firman dari Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu poinnya, mengutamakan kerajaan Allah. Kita harus memprioritaskan Tuhan dengan percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, Bapak Mama dikasih Tuhan. Mengutamakan kerajaan Allah berarti membutuhkan komitmen dan pengabdian kita yang sungguh kepada Tuhan. Membutuhkan komitmen dan pengabdian kita yang sungguh kepada Tuhan. Yang oleh Paulus dalam pertama Korintus 15 ayat 58, Paulus bilang begini, giatlah senantiasa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Giatlah senantiasa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Seringkali dengan persoalan dan tantangan sedikit bikin kita menjadi palese-palese, tidak lagi kerja dengan penuh dedikasi, komitmen awal kita mulai luntur. Adakah di antara kita yang seperti begitu? Kalau ada yang seperti begitu, maka kita harus melihat kembali komitmen awal kita. Kita berjanji kepada Tuhan. Komitmen itu adalah suatu janji atau kesepakatan untuk melakukan tanggung jawab dengan dedikasi. Kalau komitmen kita, motivasi kita bekerja mulai luntur, ingatlah motivasi awal kita. Orang ketika dia masih cari kerja itu, dia bilang tanpa kerja ini, paruh itu kerja ini ukur kuat. Dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore itu, seorang tinggal itu kerja. Tapi itu belum mulai kerja. Ada dalam sistem kerja yang padat, mulai sudah malas-malas dan seterusnya. Kalau terjadi demikian, Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka ingatlah komitmen awal. Ketika kita membangun komitmen untuk pengabdian yang sungguh kepada Tuhan, sesungguhnya itu kita telah mengutamakan kerajaan Allah. Karena goal kita itu adalah kerajaan Allah. Begitu. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengutamakan kerajaan Allah itu berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti apa? Nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti kasih, keadilan, kemudian kerendahan hati, pengampunan. Pokoknya yang baik-baik itu nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu kita hidup dalam nilai-nilai. Saya dalam beberapa khotbah sebelumnya
sering pakai contoh itu. Saya kemas nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti ayam dan merpati. Di beberapa rumah saya sempat sering menyampaikan itu. Ayam dan merpati. Ayam jantan, ayam jantan dan ayam betina yang bertelur itu adalah ayam betina ya. Yang tugas untuk mengarami telur itu juga adalah ayam betina. Tidak ada ayam jantan yang pergi dan terami telur. Ya saya lihat Bapak ya kalau punya ayam telur di pinggir-pinggir pagar, pinggir pohon itu, yang terami itu adalah ayam betina. Nah, pertanyaannya, ayam jantan ada di mana? Ayam jantan ada di mana? Apakah ayam jantan pergi cari makan untuk ayam betina? Yang pasti tidak. Dia mencari mangsa baru, berarti ini sukses itu mangsa dong. Dia jalan mencari mangsa baru. Dia jalan ikut tanpa SPPD, bayangkan. Dia mencari mangsa baru itu tanpa SPPD. Dia modal semangat. Begitu. Tapi kalau merpati berbeda. Kalau merpati yang tugas bertelur itu adalah merpati betina, dan yang tugas untuk mengerami telur itu adalah merpati jantan. Yang tugas mengerami telur itu adalah merpati jantan. Pertanyaannya, merpati betina di mana? Merpati betina adalah pergi cari makan. Dia tidak pergi cari mangsa yang baru, tidak. Kalau betina cari mangsa baru, itu muncul pertanyaan, kenapa dia mencari jantan yang baru? Tidak, tapi merpati tidak seperti begitu. Ketika merpati jantan mengerami telurnya, merpati betina pergi cari makan. Cari makan dia bawa kasih merpati jantan yang sementara mengerami telur. Ada pembagian tugas yang jelas antara merpati jantan dan merpati betina. Mereka atas demikian rupa, mereka kerja bersama, kerja kolaborasi. Ini tanggung jawabmu, kita kerja bersama. Berbeda dengan ayam jantan dan ayam betina. Yang tugas mengerami adalah ayam betina setelah sudah beranak misalnya. Yang tugas jaga juga adalah ayam betina. Dia jaga di anak sampai dia babo soalnya mandi. Karena apa? Karena dia kerja sendiri. Orang kalau kerja sendiri itu dia pasti akan marah-marah. Betul besar. Ada karyawan begini banyak, ada pegawai begini banyak, tapi dia kerja sendiri. Akhirnya apa? Yang ada itu di bundaran mulai naik. Dia mulai marah-marah. Ayam betina begitu. Karena mungkin dia capek, urus sendiri. Dia kerja sendiri, jaga anak sendiri, sehingga tidak cium. Pernah ada yang cium ayam betina kalau habis kerana di bawah itu minta ampun. Ada yang mendengar pasti dia akan marah. Karena apa? Karena dia kerja sendiri. Pembagian tugas tidak jelas. Ayahnya ada di mana? Ayahnya ada pergi cari mangsa baru. Tadi Bapak terus video. Nah, ada pesan bagi kita terkait dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai kasih yang pertama, kasih itu harus diungkapkan kepada sesama kita. Ada batasan-batasan kasih. Tetapi ingat juga bahwa dalam kasih itu justru akan memotivasi kita untuk kerja bersama-sama. Orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mengasihi kawan-kawannya, dia akan bagi tugas yang jelas. Bukan hanya si A saja yang pergi perjalanan dinas. Tiap kali perjalanan dinas hanya dia saja. Itu ada di sini? Tidak ada. Pasti bagi secara merata ya. Begitu.
sesuai dengan bidang masing-masing. Kita kerja kolaborasi, kerja bersama. Ketika kita memberikan tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan, itu tanda bahwa kita dipercaya untuk menunaikan tugas. Dan harus kerja dengan rendah hati, jangan tinggi hati, jangan sombong, dan seterusnya. Hanya beta saja yang mampu mengerjakan itu. Orang yang sombong itu tidak ada dalam diri kerjaan. Tiap kali kerja ini hanya dia saja. Tiap kali kerja ini hanya dia saja. Bagi dia hanya dia saja yang mampu, langsung bisa. Karena itu di pagi ini kita disegarkan dengan bagian firman ini supaya kita merefleksikan lagi kembali apa tanggung jawab kita sebagai ASN. Kalau tema bulan kebangsaan itu menggereja di bumi Pancasila. Kita dapat tema itu untuk supaya coba kita tarik dalam kehidupan kerja dan tanggung jawab kita. Mengerjakan tanggung jawab kita di bumi Pancasila. Sehingga pertanyaan tadi tadi, jangan Anda menanyakan apa yang sudah negara buat bagi Anda, tetapi tanyakanlah diri Anda, apa yang sudah Anda lakukan untuk negara. Pulang atas berkat sehabis ibadah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan refleksikan kembali sepanjang ini apa yang Bapak Ibu sudah kontribusikan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya persilakan Saudari Ibu Pupi dan semua kami yang telah mengungkapkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk disurahkan, berkati kehidupan kami, berkati pergumulan tugas dan kerja kami semua. Biarlah semua yang kami ungkapkan melalui pujian tadi berkenan kepada Bapa di surga. Syukur dan terima kasih juga untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi semua kami, khususnya bagi Bapak Andi Said yang hari ini benar Tuhan percayakan baginya untuk menjalani dan menjaga kaki Banepa yang Tuhan percayakan untuk saat ini juga menginjakkan kaki di usia 53 tahun. Berkati hamba-hamba ini dalam sejumlah pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, tuntun serta jaga dan lindungi mereka. Lebih khusus bagi Bapak Andi Said yang saat ini juga dalam usia 60 tahun, tepat baginya untuk dapat menunaikan panggilan pelayanan yang sudah Tuhan kembali diberikannya sebagai abdi di tengah-tengah masyarakat dalam purna tugas. Tuhan, biarlah semua yang telah Ia kerjakan dalam jabatan organik, semua yang Ia telah kerjakan berkenan kepada dalam kerja besar, biar itu menjadi panutan dan teladan bagi semua kami yang ada, untuk kami dapat menirunya, sehingga kami juga dapat berjalan sampai ke batas bagaimana yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada Bapak Andi Said. Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus, masih banyak yang kami minta kepada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami utarakan satu persatu niat hati kami yakin percaya Engkau telah mengetahui, Engkau datang memberkati. Inilah kami, inilah doa dan syukur kami. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.